Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila. Di sini saya akan menyampaikan tentang energi alternatif, yaitu gelombang air laut sebagai pembangkit listrik. Sebelum memasuki tema, saya akan menyampaikan tentang apa sih itu energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diisi ulang, seperti matahari, air, angin, dan sebagainya. Masuk ke tema, yaitu energi gelombang laut sebagai pembangkit listrik. Apa sih energi gelombang laut? Nah, energi gelombang laut adalah energi kinetik yang terdapat pada gelombang laut yang digunakan untuk memutar turbin dan dapat menghasilkan listrik. Nah, air laut dapat digunakan sebagai kelangsungan hidup manusia, salah satunya sebagai pembangkit listrik. Air laut ini bersifat tidak akan habis. Hal ini menyebabkan air laut dapat dijadikan sebagai sumber tenaga dalam jangka waktu yang lama. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang cara kerjanya. Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu bagaimana cara kerja gelombang air laut kok bisa jadi pembangkit listrik. Nah, mari kita simak video berikut ini untuk mengetahui bagaimana caranya. Cara mengubah energi pasang surut menjadi energi listrik adalah dengan menggunakan turbin atau pelampung yang naik dan turun yang tersambung dengan generator. Turbin atau pelampung yang naik turun ini digerakkan langsung oleh ombak atau gelombang air laut. Turbin atau pelampung yang digerakkan oleh ombak laut akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan listrik. Sobat Gemar, berikut ini terdapat video penjelasan secara singkat mengenai bagaimana cara energi gelombang laut dapat menghasilkan energi listrik. Mari kita simak video penjelasan ini bersama-sama. Ini adalah gambaran atau komponen dasar tenaga ombak laut dengan pemanfaatan riak gelombang sebagai penggerak mula. Perlu diperhatikan bahwa seluruh komponen harus tahan terhadap korosi, karena air laut memiliki kandungan 3,5% garam yang dapat mempercepat terjadinya korosi. Cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga ombak laut dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu pertama, tabung besi berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Kedua, pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekan yang memanfaatkan fluida cair untuk menghasilkan energi kinetik. Ketiga, turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pompa hidrolik menghasilkan sebuah tekanan di mana terjadi perubahan atau pemindahan daya lebih besar dari kondisi awal. Fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pembangkit tekanan atau gelombang air laut yang kemudian diteruskan atau disalurkan melalui pipa saluran dan dapat memutar turbin. Energi kinetik tersebut diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya listrik tersebut disimpan sebelum dialirkan ke rumah-rumah atau tempat-tempat yang membutuhkan aliran listrik. Setelah kita menonton video tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara kerja gelombang laut dapat menghasilkan energi listrik yaitu dengan cara menggunakan turbin atau pelampung bergerak naik turun yang memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama tabung besi yang berisi udara, yang kedua pompa hidrolik, dan yang ketiga turbin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang bukti ilmiah dari gelombang laut yang dapat menghasilkan energi listrik. Potensi daya maksimum dihasilkan pada saat spring tide atau bulan purnama, dan potensi daya listrik minimum dihasilkan pada saat neap tide atau bulan setengah penuh. Yang pertama, saat spring tide, daya listrik yang dihasilkan berkisar antara 1 kW saat kondisi air pasang dan 3,5 kW saat kondisi air surut. Pada saat spring tide ini, turbin dapat bekerja selama maksimal 13 jam per hari. Untuk yang kedua,
Saat nip tide, daya listrik yang dihasilkan berkisar antara 0,2 kW saat air pasang dan 0,4 kW saat air surut. Saat nip tide, turbin ini dapat bekerja selama maksimal hanya 10 jam per hari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang kelebihan dan kekurangan energi gelombang laut sebagai pembangkit listrik. Kelebihannya yaitu, energi gelombang laut merupakan energi terbarukan yang benar-benar bersih, di mana bahan bakar tidak diperlukan lagi, dan tidak ada masalah dengan limbah seperti sumber energi yang lainnya. Untuk kekurangannya, yaitu kita tahu bahwa kekuatan gelombang itu bervariasi di berbagai belahan dunia. Jadi, tidak semua bagian dunia efisien untuk dibuat proyek-proyek energi gelombang yang bernilai ekonomis. Untuk yang terakhir, saya akan menyimpulkan apa yang sudah saya sampaikan, yaitu air laut merupakan energi alternatif yang dapat digunakan sebagai kelangsungan hidup manusia. Salah satunya yaitu sebagai pembangkit listrik. Gelombang air laut dapat menghasilkan listrik harus dengan cara kerja yang benar, dan gelombang air laut ini memiliki bukti ilmiah untuk dapat menghasilkan listrik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata saat penyampaian. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.